wabarakatuh. Nama saya Sarah Fatidiana, NIM saya 28920 448. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata perkuliahan Ekonomi Internasional untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Wina Sri Kusuma Ningtyas. Pertama, di sini ada pengertian analisis of common size. Analisis of common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan data tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, of common basic adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%, sementara itu pada laporan laba rugi yang dianggap 100% adalah penjualan nota atau penjualan bersih. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Hanafi dan Halim. Analisis of common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Yang selanjutnya di sini ada menurut Sawir 2017 per 46. Analis vertikal common size statement adalah analis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Selanjutnya, suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen atau common size statement dapat memberikan informasi yaitu sebagai berikut. Ke-1, komposisi inventasi atau yang disebut dengan aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Yang kedua, struktural modal atau yang disebut dengan komposisi aktiva. Struktur modal dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Selanjutnya di sini ada rumus analisis common size. Menurut Harahap 2016 per 57, metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi presentasi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menyatakan total aktiva, total pasif, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. 2. Hitunglah rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan itu dengan totalnya. Dari tahapan di atas, maka rumus dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada laporan neraca yang terdiri dari dua, yaitu aktiva dan pasiva. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis of common size menurut Sugianto dan Untung 2016 halaman 11. Menyatakan bahwa tujuan dari analisis common size mengkonversikan satuan yang terdapat dalam laporan keuangan ke dalam satuan persen. Tujuan dari analis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang satu, komposisi dan proporsi inventasi pada setiap jenis aktiva. Kedua, struktur modal dan pendanaan. Ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Selanjutnya di sini ada manfaat analisis common size. Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format. Perbandingan common size statement dengan bersaing dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Selanjutnya di sini ada evaluasi terhadap common size statement. Yang pertama adalah laporan dengan presentasi per komponen menunjukkan presentasi dari total aktiva yang telah diinventasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Yang kedua, laporan dengan cara ini juga menunjukkan distribusi daripada hutang dan modal. Jadi menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinventasikan dalam aktiva tersebut. Yang ketiga, laporan dengan presentasi per komponen dalam hubungannya dengan laporan laba rugi menunjukkan jumlah atau persentase dari penjualan neto atau net sales yang diserap setiap individu, biaya, dan prestasi yang masih tersedia untuk e-commerce. Selanjutnya di sini ada hubungan analisis common size dengan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan.
Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui presentasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Intervensi atas analisis laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda dan mempunyai tujuan tersendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis common sense merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan-laporan rugi menjadi presentasi berdasarkan data tertentu. Tujuan dari analisis common sense adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal dan pendanaan modal, dan distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Common sense bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common sense format. Dan dari hasil analisis tersebut dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, intervensi atas analisis laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan meskipun kepentingan mereka masing-masing berbeda dan mempunyai tujuan tersendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.